Ya, baik teman-teman semuanya, selamat malam. Akhirnya konklusi membuka diskusi lagi. Jadi langsung aja nih, kenapa kita memilih skripsi Katomo? Karena seperti yang Islah bilang, skripsi itu sekali seumur hidup gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi jejaknya harus tetap terekam, harus tetap teringat oleh banyak orang dan bermanfaat ya Islah ya untuk umat supaya jadi filsafat yang kafah gitu ya ceritanya. Nah, di edisi perdana kali ini, Kak, kenapa kita memilih Katomo? Karena Katomo adalah kasta tertinggi ya di di circle konklusi yang skripsinya bisa kita pelajari, Kak. Aku baca, memang nggak secara komprehensif ya, baca beberapa bagiannya. Itu menarik banget, Kak. Menarik banget, bahasanya menarik ya. Em, Mendorong 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 jiwa filsafatnya tuh ini gitu menggebu-gebu gitu Kak gitu kira-kira. Nah teman-teman di sini bisa menyimak nanti Kak Tomo akan mempresentasikan soal skripsinya yang berhalaman 290. Wow, analisisnya kuat banget. Nah di diskusi kali ini nanti moderatornya Nabi baru kita Islam Muhammad. Silakan kepada Isla waktu dan tempat dipersilakan. Kirain lu kayak yang jadi moderator. Enggak, gue membuka diskusi perdananya aja. Nanti per seminggu sekali apa 2 minggu sekali nih sepakatin dulu biar Kak Tomo bisa join jadi konsultan kita gitu Kak. ya. 2 minggu sekali aman ya? Amin sih, bukan aman sih. Awah. Amin, amin, bukan aman tapi amin. Oh amin, oke. Amin ya robbal alamin. Baik Islah, silakan. Silakan memandu Kak Tomo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita bakal mendiskusikan skripsinya Bung Tomo ya, yang berjudul Metafisika Eksistensial, Telaah atas Kitab Al-Masyair Mula Sadra. Jadi, kenapa kita mengawali diskusi konklusi ini dengan skripsinya Bung Tomo? Ya, seperti yang dikatakan sama Kak Jojo ya, karena Bung Tomo ini berada di kasta tertinggi konklusi. Dan skripsi Metafisika Esensial ini ya, karena saya sempat gitu kan beberapa kali menyaksikan bagaimana Bung Tomo ini menyusun skripsinya ya. Skripsi ini nggak disusun dengan main-main ya. Jadi benar-benar serius gitu Bung Tomo menyusun skripsi ini. Ya langsung aja saya serahkan kepada pemateri kita ya, Bung Tomo, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara saya jelas atau tidak sih? Agak kurang Mas Tomo. Kurang ya? Iya. Sebenarnya saya juga, karena ini masih belum itu ya, karena ini namanya perdana kan, jadi kita berangkat. Maksudnya sebelumnya belum pernah mengikuti kalau diskusi skripsi itu modelnya kayak gimana gitu kan. Dengeran nggak? Halo, halo. Dengeran. Lebih jelas atau enggak? Nah, lebih jelas. Lumayan tapi agak kerasin lagi Bang. Bentar. Gimana caranya? Tuh ada yang bilang katanya suaranya kecil. Iya sih benar. Suara itu keras, kecil, besar atau keras pelan sih ya? Gak tahu, yang penting yang jelas aja Bung. Sudah tepat. Kan di sini cuma kan ada mikrofon itu cuma kan. Kak, kalau tanpa headset aman nggak Kak? Tanpa earphone?
Nah ini lagi nggak pakai headphone, jelas nggak? Jelas. Jelasan begini malah, Mas. Bersih kayak gini ya? Ya, jelasan kayak gini malah. Oh ya udah kayak gini aja ya, nggak apa kan? Nggak apa-apa. Tapi suaranya agak kerasin, Bang. Istilah protes mulu. Enggak, ini kan permintaan, bukan protes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dibuka ya sama Jojo sama Tarjo. Kali ini diskusi perdana, diskusi skripsi di konklusi ya. Saya sebenarnya udah lama nggak baca ulang skripsi saya, baru tadi bisa lagi terus. Nah teman-teman ini di sini udah pada itu nggak sekilas lihat skripsinya. Kalau belum ini ya saya liatin. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh ya nanti kalau misalnya ada kesalahan teknis kayak misalnya saya ngomong tapi slide nggak jalan atau tiba-tiba saya ngilang gitu, tolong dikasih tahu ya, jangan lewat chat tapi lewat ngomong aja kan. Nah ini skripsinya kelihatan nggak? Kelihatan, Bung. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini skripsinya itu yang ngebimbing Pak Iqbal ya, beliau udah meninggal. Pembimbing kedua Pak Faris juga beliau udah meninggal. Tinggal Pak Agus yang belum meninggal di sini. Semoga umurnya panjang ya Pak Agus ya. Amin. Nah, ini balik lagi ke presentasi ya. PPT ini saya bagi jadi berapa bagian ya. Saya sebenarnya mau bingung kalau diskusi itu apakah diskusi ngobrol pengalaman personal gitu soal pembuatan skripsi kah atau misalnya apa proses kreatif kah atau apa gitu. Kayak ini aja, Bung, kayak waktu ya, sidang. tapi kira-kira ya ini sidang. Ya, kira-kira tapi saya bagi jadi 4 nih. Pertama ini alasan ya apa pengalaman personal aja ya, bagi sharing personal kenapa sih saya ambil skripsi ini gitu. Yang pertamanya masuk ke alasan ya. Jadi pas waktu sekitar semester 5 itu makan lagi pada gandrung-gandrungnya ya mungkin di apa namanya di AF akibat filsafat ke eksistensialisme kan, atau ya rata-rata ya kalau nggak eksistensialisme postmodernisme postmodernisme post kontemporer post apa aja post humanisme post robotisme segala macam post itu lagi digandrungin ya rata-rata kalau apa anak filsafat semester 5 ke atas gitu. Kebetulan waktu itu saya lagi baca Sartre ya, Jean-Paul Sartre atau gimana bacanya. Nah, itu pertama ya sebenarnya ketertarikan pada tema ada itu ya karena waktu itu emang sedang baca Sartre di akhir-akhir semester, mulai dari semester 5 ke semester 6. Habis itu tapi ya kayak gini kan, ada satu persoalan mungkin persoalan yang dirasakan sama teman-teman AF secara umum ya. Mulai tahun berapa gitu atau mungkin mulai periode dari Butin Romatin ada semacam pembatasan dalam artian ya kalian kalau mau bikin skripsi di akidah filsafat Islam gitu kan sudah ditambahin Islam itu semenjak tahun berapa harus ada Islam ya kan dalam artian apapun itu, entah itu ada perbandingannya atau persandingannya dengan Islam atau misalnya ada dengan tema-tema keislaman dan lain-lain ya. Waktu itu saya sebenarnya sama Pak Faris itu pernah disuruh kamu ambil syarat aja sekalian gitu. Tapi ketika kamu butuhin ya nggak boleh lah, harus ada itunya. Udah akhirnya udah ambil sadra gitu. Nah kebetulan sadra waktu itu atau mungkin tepatnya itu mulai tahun 80 90-an 70-an ya. Kan ada namanya gelombang tradisionalisme Islam. Gelombang tradisionalisme Islam itu ya anak-anaknya Fritjof Song gitu kan, anak-anaknya Syekh Abdul Walid ya. Syekh Abdul Walid itu dia itu René Guénon dari Prancis. Dia bikin sistem metafisika dari berbagai macam agama, terus nanti puncaknya ada di Fritjof Song. Song itu bikin teori soal transcendental unity of religion ya dan sebagainya, dan di situ juga beberapa kolega-kolega dari mereka misalnya Toshiko Sutsu ya.
Isuzu ini terkenal ya, tapi lebih terkenal di tafsir hadis mungkin daripada di akidah filsafat. Nah, Toshiko Isuzu itu bikin satu buku ya, judulnya Concept and Reality of Existence. Ya. Concept and Reality of Existence ini dia itu ngebandingin beberapa sistem metafisika ya, dan dalam kerangka di satu timur di satu barat. Nah, di esai Isuzu yang terkumpul itu dia ngebandingin misalnya ada di satu sisi ada Martin Heidegger kan, Heidegger di barat, di satu sisi ada Mullah Sadra di Islam. Nah, itu juga bacaan-bacaan yang saya baca waktu itu. Nah, di situ akhirnya ya, kalau saya tidak bisa nulis eksistensialisme barat secara murni, oke lah kalau gitu saya nulis yang ada kaitannya dengan eksistensialisme barat, dan di sini adalah eksistensialisme Islam. Mullah Sadra ya. Nah, di full screen. Kalau di full screen ini biasanya hilang nggak sih ini? Kelihatan nggak ya? Masih masih prelude ya, Kak? Oh, nah iya Mas Prelude. Oke. Yang mengapa mengambil itu kan? Nah, harusnya mungkin ada di review di sini juga. Nah, kayak gitu ya. Terus, selain itu kan ada keterbatasan ya. Tadi kan ada batasan institusional ya, batasan untuk memilih tema apa yang akan dibahas di skripsi atau penelitian atau karya ilmiah. Nah, kemudian juga karena saya juga belum fasih ya berbahasa Arab, makanya saya juga harus secara strategis itu harus mengambil satu teks filosofis yang ditulis di bahasa Inggris. Nah, itulah kenapa saya ngambil Mullah Sadra ya. Kebetulan Mullah Sadra itu ada satu teks Al-Masyair ya, Metaphysical Penetration atau penetrasi metafisik. Nah, yang diterjemahkan sama Ibrahim Khalil ya. Di situ dari berbagai macam alasan itulah kenapa saya nulis skripsi ini. Ini saya next ya. Masih kelihatan nggak, udah jalan belum? Udah strategi eksposisi ya, Kak? Nah, udah. Nah, kalau secara umum skripsi ini ya seperti skripsi pada umumnya, pasti ada pendahuluan ya di bab 1 itu latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan pustaka dan sebagainya gitu kan. Kemudian di bab 2 ya seperti biasa juga di penelitian di UIN, ada aspek-aspek historis yang dibahas ya. Dalam hal ini yang dibahas itu adalah sejarah Mullah Sadra ya, entah itu secara historis itu dalam artian biasanya kan karena di zaman pertengahan, di zaman dimana mereka itu para filsuf di zaman kerajaan gitu. Nah, hal-hal itu yang diterangkan ya di bab 2-nya, dan ini nggak terlalu penting sih secara filosofis mungkin ya, kecuali kelompok historisis ya, kelompok Hegel itu pasti bilang wah ini penting banget. Dan menurut saya aspek-aspek historis itu ya nggak sebegitu penting bagi saya gitu. Enggak juga sih. Nah, kemudian setelah melacak aspek-aspek historis, yaitu misalnya Sadra itu lahir di keluarga borjuis kan, keluarga borjuis yang memungkinkan si Sadra ini bisa meraih pendidikan yang paling maju saat itu. Dia dapat kurikulum keislaman, dapat mulai dari fikih, mulai dari Al-Quran, mulai dari hadis dan segala macam pendidikan itu. Kemudian dia juga dia juga mampu di sekolah filsafat yang punya kurikulum filosofis mulai dari Ibnu Sina ya, kurikulum di Alexandria dan sebagainya. Terus di sini juga diterangkan ketemu sama siapa gurunya dan lain-lain lah. Itu pembahasan historis ya di sini. Kemudian pelacakan muasal teoritis. Nah, kemudian setelah memberi penjelasan atau menjelaskan di bab 2 soal aspek-aspek historis ini, sebenarnya bab 2 itu bab yang paling malas saya tulis ya, karena ini namanya aspek-aspek historis itu kan nggak ada yang bisa dimodifikasi ya. Kayak misalnya parafrase nih, Mullah Sadra lahir di
Teheran lah katakanlah. Terus apa kalau kita mau bikin supaya nggak kualitas gitu kan? Itu aja. Di Teheran lahirlah Muladsadra gitu kan, dan segala macam. Nah, makanya itu yang bikin saya tuh paling malas nulis hal-hal yang historis tuh kayak gitu. Nggak ada yang bisa kita ubah banyak. Proses itu aja. Itu nah, ini bikin yang paling lama saya bikin kayaknya di bab 3 saya kasih judul genealogi metafisika eksistensial ya. Sebenarnya gagasan di bab 3 ini ya apa berasal dari ini. Muladsadra itu kan dia tuh dikenal sebagai seorang transcendent theosopher ya, transcendent theosopher. Kalau kita tadi makan ada sempat ngomong soal Richard Strong ya, transcendent theosopher ini maksudnya Muladsadra itu ada di satu lingkungan di mana banyak madhab ya, madhab keilmuan kah, madhab keislaman kah yang saling terpecah belah. Misalnya ada kelompok tasawuf. Kalau kita tasawuf makan di Sunni dan Syiah itu makan ada dua ya, ada kan. Nah, itu misalnya. Cuman di kalam sendiri banyak perpecahan antara Asy'ariyah, Mu'tazilah, sebagian di Syiah ada imamnya. Kemudian di bagian falsafah, di filsafat makan nanti ada dulu itu banyak ya pengikutnya Aristoteles, terus pengikutnya Neoplatonis, pengikutnya siapa lagi itu, pengikutnya Surhawadin dan sebagainya. Di situ juga banyak terjadi pertengkaran. Belum di fikih mas sampai hari ini juga terus bertengkar ya. Nah itu Muladsadra itu kan transenden ya, dia tuh bisa menyatukan, mengambil satu benang merah yang bisa menyatukan semua mazhab itu. Itulah kenapa dia disebut transenden theosopher ya. Dia tuh bisa menyatukan dari banyak sekolah, dari banyak mazhab, dari banyak pendirian, dari banyak katakanlah jalur epistemologi di mana suatu ilmu didapat, itu dia itu bisa menyatukan. Nah, kira-kira gitu. Dan ini di bab 3 saya buat ada 3 macam persoalan ya, persoalan yang saya kira bisa melihat bagaimana kita bisa menyatakan teosofi transenden dari Muladsadra ini. Persoalan eksistensi, persoalan primasi, persoalan modulasi. Saya itu pakai sisi supaya ada rimanya gitu kan, sisi gitu. Kalau di teks filosofisme biasanya kan agak supaya agak keren dikit gitu kan, ada rima gitu, ontologi, teologi, aksiologi, semua dikasih logi gitu kan. Nah, kemudian analisis teks ya, setelah saya lacak di bab 3 persoalan yang nantinya dijadikan katakanlah ya bahan bangunan atau batu bata dari rumah filosofis Muladsadra. Nah, di bagian terakhir itu yang saya lakukan itu adalah setelah persoalan-persoalannya udah ditampakkan, dipaparkan sejelas, di bagian terakhir ada teks Masyair yang tadi saya bilang, karenanya judul skripsi saya kan telah atas kitab Masyair Muladsadra. Nah, dari situ saya ambil poin-poin yang inti, kutipan-kutipan yang inti, dan dengan apa kerangka yang sudah saya dapat di bab 3, saya membaca teks itu. Nah, kira-kira gitu ya, itu gambaran umum soal daftar isi di sini. Ini kira-kira kayak gini ya, kalau sebenarnya kayak istilah keterpengaruhan atau terpengaruhan itu kan istilah yang sangat orientalis ya. Jadi mulai kayak seolah-olah filsafat Islam itu kan cuma sekedar transisi ya, fase transisional dari Yunani ke Latin atau dari Yunani ke abad pertengahan gitu. Jadi fungsi filsafat Islam atau fungsi peradaban Islam waktu itu ya cuman menyelamatkan teks-teks dari Yunani gitu, seolah-olah kayak gitu. Kayaknya nggak tahu sih apakah masih ada istilah yang lebih bagus daripada keterpengaruhan satu filsuf oleh filsuf sebelumnya gitu. Nah, kalau di para peneliti sekarang itu mereka itu tidak lagi mengatakan bahwa ada satu filsuf, misalnya filsuf Islam, terutama filsuf Islam, dia itu terpengaruh oleh A, B, C, D. Sekarang itu menggunakan bahasanya bukan keterpengaruhan, tapi adalah penerimaan ya. Dan penerimaan ini adalah penerimaan kreatif ya. Ini saya bukan ahli orientalis, tapi emang ada banyak kata-kata atau istilah-istilah orientalisme yang semakin kesini semakin berubah ya, dan lebih menghormati khasanah
peradaban atau tekstual atau hasanah literatur di Islam atau ya yang keagamaan dan spiritual secara umum. Nah, kira-kira, membosankan pembahasan metafisika itu ya pembahasan yang sangat membosankan. Nah, masuk ya. Persoalan-persoalan yang dibahas di tadi kan ada persoalan eksistensi, persoalan modulasi, dan persoalan tadi primasi. Itu kira-kira poinnya gini, kalau teman-teman baca skripsinya ya, saya akan jelaskan secara umum aja ya. Distingsi Aristotelian apa yang dimaksud distingsi Aristotelian ini? Kalau teman-teman di AF itu suka baca Sartre, suka yang baca Heidegger, itu kan sering eksistensi mendahului esensi. Gitu. Eksistensi mendahului esensi. Wah, apa yang membedakan, misalnya, apa yang membedakan manusia dari pisau, gitu, kata Sartre di kuliahnya yang terkenal itu kan, eksistensialisme adalah manusia. Ya, kalau pisau ya esensinya sudah ada, dan esensinya itu yang menentukan eksistensinya. Apa yang maksud dari esensi menentukan eksistensi? Ada pisau ini. Pisau kan katakanlah kita bisa bagi jadi dua bagian kan. Bagian pegangan pisau, terus bagian yang lancipnya, yang tajam kan. Dan bagian pegangnya dipegang kan, dan bagian yang lancip untuk. Nah, dari awal semenjak pisau dilahirkan, pisau sudah memiliki makna yang melekat pada kepisauan. Nah, itu adalah yang dimaksud esensi mendahului eksistensi. Sementara menurut Sartre eksistensi ya tidaklah didahului esensi. Eksistensi ya ada setelah esensi ya ada setelah eksistensi. Maksudnya kasarannya kalau menurut Sartre mah yang bikin manusia itu manusia, atau misalnya islah gitu. Yang bikin islah menjadi islah itu bukan karena islah itu lahir dari Bapak Novi apa namanya? Saya lupa. Bapak Novi, itu Bapak atau Ibu Nova gitu kan. Nah, dari kelahiran islah itu belum ditentukan keislahannya. Keislahan ini baru ditentukan ketika islah dari bayi sampai dia meninggal nanti, dia melakukan tindakan-tindakan. Nah, tindakan-tindakan inilah yang mendefinisikan atau menjadikan dia itu jadi esensi islah. Keislahan itu tidak lahir Novianto nikah ini bapaknya. Kok lu tahu Far bapaknya islah? Parah banget sih. Nah, keislahan itu baru diperoleh ketika islah sebagai islah melakukan tindakan-tindakan yang ada selama hidupnya. Kira-kira gitu. Nah, itu mah kan adalah diskusi eksistensialisme, esensi dan eksistensi dalam kerangka Sartrean ya. Tapi dalam kerangka Aristotelian tidak punya nuansa, katakanlah nuansa antropomorfis ya, atau nuansa antroposentris ya. Kalau yang tadi esensi dan eksistensi itu kan diartikan dalam kerangka kemanusiaan ya, islah gitu, atau pisau, atau yang non manusia dan manusia. Tapi distingsi Aristotelian itu yang dari awal, yang ada di posterior analitik, itu tidak mengatakan perbedaan esensi dan eksistensi dalam kerangka antroposentris. Tapi dia itu menyatakan hal semacam ini. Kalau misalnya ada kuda nih, di hadapan saya ada kuda gitu. Yang dimaksud dengan kuda itu kan berbeda dengan kenyataan atau fakta bahwa kuda itu ada. Nah, itu adalah kalimat yang sering dijadikan misalnya nih oleh Yusuf Suka, oleh ada namanya Muhammad Kamalka yang dia berkulit susu. Ada juga dari Sebastian Nasser, ada juga dari siapa Ibrahim Khalil. Mereka tuh mengutip dan Mehdi Amir Razavi ya, mereka itu mengutip kalimat ini, kalimat yang diambil dari posterior analitiknya di Aristoteles, bahwa perbedaan antara esensi dan eksistensi pada mulanya itu berasal dari kerangka Aristotelian, meskipun oleh Aristoteles hal ini tidak ditematisasi ya. Artinya tidak dibahas secara rinci dan menjadi suatu konstruksi sistematis atau konstruksi teoretis yang kokoh, kira-kira gitu ya. Nah, dari distingsi Aristotelian ini masuk ke peripatetisme Islam dalam bentuk Ibnu Sina nanti. Nah, tapi nanti ya, oke, kita ngomong sekarang aspek anasir dulu ya. Apa yang membuat persoalan, apa yang membuat mula sadar mempersoalkan eksistensi wujud. Pertama ada kutipan dari Aristoteles itu. Nanti ada transferensi dari Aristoteles dari ke
ke komentator neoplatonis, ke Peripatus dan sebagainya. Kemudian dalam metafisika penciptaan. Metafisika penciptaan itu apa gitu? Metafisika penciptaan ya secara garis besar itu adalah teologi keislaman itu sendiri. Islam itu ya kan mengimani bahwa Allah menciptakan alam semesta. Itu sebenarnya ide awalnya dari situ. Nah, kalau teman-teman pasti tahu Al-Kindi kan, Al-Kindi yang talasnya Islam lah katakanlah. Al-Kindi itu kan ada di posisi sebagai seorang filsuf yang paling awal ya. Dia itu ada waktu itu ya ketika kejayaan, saya kurang kalau secara historis saya kurang tahu, tapi yang jelas dia itu ada di Kekhalifahan Al-Ma'mun dan waktu itu memang sedang berjaya-jayanya kelompok Mu'tazilah dekat dengan kerajaan. Dan Mu'tazilah itu adalah yang sudah dikenal adalah kelompok rasional, dan kelompok rasionalnya adalah kelompok yang reseptif dan respektif atau menghormati hal-hal dari luar keislaman, utamanya teks-teks saintifik atau teks-teks rasional waktu itu. Nah, metafisika penciptaan itu adalah suatu macam strategi ya, saya bilang strategi yang dilakukan oleh Al-Kindi supaya teks-teks dari Aristoteles atau teks-teks Yunani secara umum itu bisa dilihat secara Islam. Pertanyaannya kan kalau misalnya gini, di satu sisi ada Al-Kindi dan kawan-kawannya ya. Al-Kindi dan kawan-kawannya itu kan mengambil dan menerjemahkan banyak teks-teks Yunani kan. Nah, di satu sisi ada kelompok apa ya namanya, saya lupa. Takfir ya, kelompok yang suka mengkagetkan Al-Kindi dan teman-temannya dan segala sesuatu yang terkait dengan Al-Kindi dan teman-temannya, kalian itu melakukan suatu kesesatan. Nah, ini adalah kelompok takfir ya yang ada di zaman itu. Saya nggak tahu itu apakah dari kelompok Asy'ariyah atau dari kelompok apa itu ya kesampingan hal itu ya. Tapi yang jelas dalam konteks ini tema penciptaan atau tema bahwa Tuhan menciptakan alam semesta itu adalah tema yang dijadikan oleh Al-Kindi untuk sebagai batu pijakan. Kayak ginilah filsafat Islam itu harus dibikin gitu. Harus berdasarkan kerangka metafisika penciptaan. Misalnya, nah kalau dalam konteks Ibnu Sina ya, karena sekarang saya kebetulan sedang Ibnu Sina, metafisika penciptaan itu adalah pembedaan kosmologis antara pencipta dan yang diciptakan, antara wujud niscaya atau wajib wujud dengan mungkin wujud, antara Allah dengan makhluknya atau Khalik dengan makhluk. Kira-kira kayak gitu ya gambarannya. Saya nggak tahu apakah teman-teman bisa menerima atau enggak, saya ngomong aja ya. Kemudian kontribusi Al-Farabi ya. Setelah ada distingsi Aristotelian, metafisika penciptaan, ada kontribusi Al-Farabi. Al-Farabi itu nulis ya, salah satunya itu di kitab yang terkenal yang beberapa tahun terakhir itu jadi pusat perhatian para peneliti Islam. Judulnya kitab Al-Huruf ya. Kitab Al-Huruf ya, huruf artinya ya. Kenapa kitab Al-Huruf? Al-Huruf itu merujuk ke penamaan bab di metafisikanya Aristoteles. Metafisika Aristoteles kan ada alfa, beta, delta, gamma, epsilon, kappa, mu, nu, dan segala macam. Omikron nggak ada ya di Aristoteles. Aristoteles itu cuma sampai mu dan nu. Dan Aristoteles artinya di bab di metafisika itu adalah menamai setiap babnya dengan A, B, C dan segala macam sampai teks ke-12. Nah, kitab Al-Huruf merujuk kepada itu. Nah, di kitab Al-Huruf, Al-Farabi juga dikatakan oleh para peneliti itu mulai membedakan antara mahiyah dan aniyah. Mahiyah dan, kalau nggak salah mahiyah dan aniyah, bukan mahiyah dan wujud, tapi mahiyah dan aniyah. Nah, pembedaannya juga sama berasal dari Aristoteles juga ya, dari pembedaan bahwa ada kuda di satu sisi dan ada kenyataan bahwa kuda itu ada di sisi lain. Itu yang disebut distingsi Aristoteles tadi. Nah, tapi sama di Al-Farabi juga. Al-Farabi itu kan yang paling terkenal itu kan teksnya kan yang Madinah Fadilah ya. Di Madinah Fadilah itu lebih, kita bisa mengatakan bahwa Madinah Fadilah itu sejenis spiritualisasi atas teori Republik di Plato ya, di mana Al-Farabi itu menggambarkan alam semesta itu tercipta, alam semesta tercipta dan ada tingkatan-tingkatan emanatif dari Tuhan sampai makhluk atau alam material. Dan di situ dijadikan paradigma untuk
pemerintahan di dunia juga. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi itu kan aspek lebih politiko-kosmologis atau kosmopolitis mungkin ya, kalau istilahnya pakai istilah itu. Al-Farabi itu menulis teks kosmopolitis, dan pembedaan Al-Farabi antara wujud dan mahia atau eksistensi dan esensi itu tidak terlalu kentara atau tidak ditematisasi. Nah, kemudian masuk Ibnu Sina. Ibnu Sina juga gitu. Saya kan sekarang lagi baca teks Ibnu Sina, dan di Ibnu Sina pun tidak ada satu bab atau satu subbab yang menjelaskan pembedaan antara mahiyah dan wujud atau eksistensi dan esensi. Tapi ini hanya ada di bagian kecil dari tulisan Ibnu Sina. Jadi tetap sama kasusnya dengan para filsuf sebelumnya. Pembedaan antara esensi dan eksistensi itu adalah pembedaan yang tidak ditematisasi oleh Ibnu Sina dan para filsuf sebelumnya. Nah, kemudian ada divisi eksisten Ibnu Sina ya. Sebenarnya setelah saya baca-baca ulang gitu kan, baca-baca skripsi saya lagi, itu banyak hal yang menurut saya pernyataannya salah gitu kan. Kutipannya kurang tepat, pernyataannya salah, dan segala macam kecacatan yang sudah tertulis, tapi nggak apa-apa. Waktu itu saya nulis divisi eksisten Ibnu Sina itu adalah pembedaan antara eksisten niscaya atau wajib wujud, mumkinul wujud, dan mumtaniul wujud. Kemudian warisan persoalan Ibnu Sina. Dari semua itu itu adalah titik berangkat dari persoalan mula sabda. Semoga paham itu makan nanti, yang usah dicari sekarang, paham juga nanti paham sendiri gitu. Kemudian persoalan primasi. Nah, persoalan primasi ini adalah persoalan mana yang lebih utama gitu, atau persoalan mana yang lebih prior, mana yang posterior. Kan kalau eksistensialisme jelas ini mengatakan bahwa eksistensi itu lebih tinggi dari esensi ya. Esensialisme ya adalah esensi lebih tinggi dari eksistensi. Kira-kira garis besarnya kayak gitu. Nah, dari mana persoalan primasi ini muncul? Di tahun sekian Suhrawardi menulis Hikmat al-Ishraq. Dan Hikmat al-Ishraq ini, kata para peneliti dan sejarawan filsafat Islam, itu adalah teks yang pertama-tama melahirkan apa yang nantinya jadi persoalan perdebatan panjang ya. Katanya di Iran itu masih ada sampai sekarang. Terbelahnya madhab filsafat jadi dua. Yang satu adalah asalah al-wujud ya mungkin ya. Yang satu adalah asalah al-mahiyah gitu. Yang satu menyatakan bahwa wujud itu lebih tinggi daripada mahiyah. Yang satu apa namanya juga ya. Yang satu mengatakan bahwa esensi itu lebih tinggi daripada eksistensi. Apa maksudnya? Maksudnya ya, kalau teman-teman baca skripsi ya silakan dibaca. Tapi kira-kira kayak gini. Pernyataan yang bisa kita ya sebentar. Ini ada istirahatnya nggak sih setelah? Kalau mau rehat sebentar boleh, Kak? Ya, mau ngerokok dulu lah. Iya, minum dulu, ngerokok dulu. Islah gimana, Islah? Boleh, silakan sambil ngerokok aja, Bung. Saya juga ngerokok ini dari tadi. Iya, tapi lu nggak kelihatan mukanya kan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan ya silakan dikumpulkan dulu. Ini masih ada berapa slide lagi. Nggak terlalu panjang sih. Iya. Katomo, ini ada beberapa anak filsafat angkatan 2020 yang gabung diskusi. Iya. Iya. Jadi teman-teman ini Katomo angkatan 2013 ya, Kak? Iya, buat. Nah, kita lagi membahas skripsinya seperti yang ada di grup. Teman-teman juga udah unduh skripsinya kan ya. Nanti bisa silakan bertanya gitu. Apa yang teman-teman ingin tanyakan, apa yang membuat teman-teman penasaran, dan nampaknya mereka ingin ini Kak, menemukan gimana sih cara membuat skripsi yang ya nggak sembarangan gitu Kak.
Nah, kemarin kayak gitu diskusinya sama Aldi. Gitu ya. Oke, tadi ada 17 orang, sekarang menyusut nih. Hmm. 2020 ini apakah sudah diberi kebebasan untuk memilih tema atau memang harus Islam-Islam juga, saya juga nggak tahu. Nggak tahu tuh, angkatan 2020 gimana ya Aldi? Belum ada sih Kak, belum pernah dibahas soal itu. Ya biasanya nanti Buten yang membatasi. Tapi sebenarnya nggak, apa ya, itu bukan hal yang negatif juga sih. Mungkin ada beberapa anak yang menganggap itu hal negatif. Itu saya nggak ngomong kalau itu negatif ya. Kan apa, dunia itu makan di apa namanya, dunia itu ada karena keterbatasan gitu. Keterbatasan itu adalah yang mengkarakterisasikan dunia kita. Jadi kalau nggak ada batasan ya kita nggak bisa hidup di dunia gitu. Makanya secara filosofis pembatasan juga perlu. Iya, iya, Kak. Skripsi gue juga nggak ada Islam-Islamnya, Kak. Nah itu. Mungkin maaf ya kalau misalnya apa, penyampaiannya abstrak ya, emang tidak bisa tidak abstrakkan gitu loh. Nyatanya ya abstrak. Saya udah berusaha untuk membuat apa yang saya bahas ini cukup konkret ya di bagian bab 4 gitu. Di bagian bab 4 itu sebenarnya refleksi ya, mungkin kuasi fenomenologis ya. Di situ pembedaan esensi dan eksistensi saya coba gambarkan dengan misalnya saya sedang ada di depan rumah saya ada pohon pisang gitu. Dan gimana caranya saya membedakan antara esensi dan eksistensi pohon pisang lagi. Itu udah saya, langkah-langkah kayak gitu udah saya lakukan di bab 4 sih. Kayaknya di bab 4. Tapi tetap aja ya kita ngomong di filsafat memang aspek-aspek yang hampir terlepas dari aspek-aspek material. Jadi ya untuk konkret banget nggak bisa ya. Konkret banget ya, nonton film itu konkret sih, nonton film konkret gitu. Hal-hal yang material konkret gitu. Tapi hal-hal yang kayak gini yang filosofis memang cukup abstrak. Gak apa-apa sih, Kak. Sejauh ini kalau aku sangat terbantu dengan slide-nya, jadi aman. Yang lain kalau misalkan ada yang mengganjal, boleh diganjal, boleh diganjal. Boleh dilempar ke moderator. Gimana Bapak moderator? Ya, ini lagi sesi istirahat kan ya. Iya betul. Ya, jadi istirahatnya sebat, Bang. Sebat lah. Sesebat. Ya, mumpung lagi istirahat, kayaknya mah ini ya dari apa yang disampaikan cukup masih membingungkan ya. Jadi di sesi istirahat ini disempatkan aja buat bertanya yang mau bertanya terkait dari apa yang disampaikan Bang Tomo ya. Ya. Kalau ada yang bertanya silakan di chat atau di mana gitu. Ya di chat boleh, langsung nanya boleh. Ya ditanya nyalain kamera. Oh iya. Nih, nggak ada yang mau bertanya ini. Azizi kayaknya mau nanya nih, Azizi.
aku sebetulnya agak kaget Kak baca di awal-awal skripsi Kak Tomo itu. Iya. Ada cerita gitu, jadi kayak novel. Nah itu gimana tuh Kak prosesnya? Ini aja ya, intermezzo aja ya, nggak eksistensi, nggak substansial juga gitu. Tapi penasaran gitu gimana prosesnya bisa kayak gitu. Proses apanya Jo? Proses accept-nya, proses penerimaan dospem atau yang ngetes gitu Kak, dosen penguji. Kalau skripsi ini dibuat sekitar 9 bulan ya, kayak ibu ngandung kan 9 bulan. Jadi mulai sekitar bulan apa gitu, terus sampai bulan Juli. Cuma dihitung aja bulan Juli sampai 9 bulan. Saya hitung itu 9 bulanan. Pertama waktu itu saya ketemu Pak Iqbal kan, Pak Iqbal Asmari namanya. Jadi teman-teman yang baru masuk AH mungkin udah belum sempat ya kenal sama Pak Iqbal. Pak Iqbal itu kan salah satu dosen yang punya semangat yang tinggi untuk apa ya namanya, memperbarui atmosfer kajian di kelas dan di fakultas secara umum. Pak Iqbal itu juga mengadain, mulai dari Pak Iqbal ya waktu itu, kalau nggak tahu apakah sampai sekarang masih ada kelas akselerasi skripsi. Selesai skripsi yang diadain sama Pak Iqbal sama Butin waktu itu. Nah saya ketemu Pak Iqbal dan nih waktu itu karena saya udah ambil sadar aja gitu. Kebetulan sebelum mendapat judul di skripsi itu apa, kebetulan saya sempat nulis semacam refleksi atau spekulasi ya. Yang saya bilang tadi di bagian awal itu kan saya terinspirasi atau terilhami dari beberapa tulisan yang menyatakan kalau ada ketersambungan atau ada semacam upaya sintesa atau penggambaran sintesa antara filsafat atau metafisika timur dan barat. Nah, saya coba ada 2 teks di Mula Sadra, di Masair, ada juga teks Sartre ya, Jean-Paul Sartre, Transcendence of the Ego, dan saya dapat satu ide waktu itu ya, ketika Mula Sadra di buku apa ya saya lupa, di buku apa dia nulis kalau hal semacam kayak gini, bukan kayak gitu ya, saya masih agak bingung menyampaikannya, kira-kira kayak gini. Kenapa sih di Islam itu kan ada hari pembalasan, ada buku catatan pembalasan kan, jadi nanti di akhirat itu kita dikasih buku masing-masing gambarannya kayak gitu katanya, catatan amalan dan segala macam. Tapi kalau secara filosofis ya menurut saya kayak gini, sampai kapan? Oh ya ini ada hadis waktu itu kan ada ketika Quraisy Shihab ya, Pak Quraisy Shihab itu kan pernah ada semacam kontroversi ketika dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad belum tentu masuk surga, ya enggak? Seingat saya kayak gitu, benar nggak sih? Nah, dari hal itu saya terpikiran kayak gini, oh berarti bukan dalam artian masuk surga atau enggak masuk surganya, tapi secara filosofis apa maksud dari hadis itu kalau benar ada, itu menurut saya dalam kerangka eksistensialisme itu artinya ya bahkan tidak ada yang bisa mengetahui esensi dari dirinya gitu, dan pengetahuan esensi dari kita itu ya nanti kalau di akhirat nanti dikasih buku catatan, dan itu kira-kira esensinya. Nah, semacam refleksi kayak itu akhirnya berkembang jadi tulisan ya. Waktu itu saya nulis transcendensi diri menurut Mula Sadra dan Jean-Paul Sartre. Nah, di situ itu kira-kira kenapa saya akhirnya melanjutkan tema ini di skripsi. Kemudian ketemu Pak Iqbal, konsultasi sama beliau, akhirnya saya ngajuin ke Butin untuk nulis skripsi ini, dan saya udah dapat pembimbing Butin sama Pak Iqbal, setuju akhirnya udah. Kalau cara birokrasi sih menurut saya, kalau dari sejarah saya itu nggak ada hambatan sama sekali sama birokrasi. Saya udah bimbingan sekali sama Pak Iqbal, akhirnya udah saya nggak pernah kontakkan lagi tuh. Terus saya ngontak Pak Iqbal lagi karena EPA sudah selesai sama bab 5 gitu. Oh, udah saya store ke Pak Iqbal. Oke, ini oke gitu. Ya udah oke kan. Oke, berarti tinggal nunggu pembimbing. Ya udah. Kebetulan waktu itu saya dikontak sama Pak Faris. Saya ngontak Pak Faris. Sebenarnya saya punya teman di Twitter,
Dan temennya itu adalah keponakannya Pak Faris. Nah, saya udah lama kan nggak kontakan sama Pak Faris kan. Akhirnya saya kontak si Nahwan, namanya Nahwan. Nah, si Nahwan ini dia kontak sama Pak Faris. Saya minta ke Pak Faris supaya jadi pembimbing, supaya jadi penguji. Oke lah gitu, sama Pak Faris disetujui. Saya kontak lagi Pak Agus, mau nggak jadi penguji saya Pak? Oke gitu, ya udah. Kalau secara birokrasi kayak gitu aja sih, nggak ada hal-hal yang bisa diceritakan dari aspek birokratis, lancar-lancar aja. Kira-kira kayak gitu sih Jo. Oke, berarti bisa jadi gambaran buat teman-teman yang angkatan tahun 2020 nih Kak. Carilah Oh iya. fem yang bestie ya Kak. Bisa dilanjutkan, Islah, silakan. Islah. Ya, kayaknya udah nggak lelah lagi Bung ya. Hah? Ya nampaknya udah nggak lelah lagi ya. Bisa dilanjut kali ya. Oh, gue lanjut maksudnya. Iya. Itu ada komen dari Aldi Kak, dari angkatan 2020. Banyak dosen baru katanya. Oh iya betul, ada Pak Kustan ya kan. Terus ada siapa lagi? Pak Kustan. Terus Pak ada Yazid, Pak Rahmat, Pak Yazid, Pak Wawan ya. Keren sih mereka itu. Ya, Bung, boleh dilanjut, Bung, diskusi skripsinya. Udah, tadi sampai persoalan primasi ya. Nah, di sini poin pertama itu substansi dan aksiden dalam Aristoteles. Ada satu pernyataan dari Ibnu Sina yang nantinya sama Suhrawardi diproblematisasi atau ditematisasi menjadi persoalan keutamaan ya. Saya bilang tadi di awal Aristoteles mengatakan bahwa ada fakta bahwa sesuatu itu ada di satu sisi dan ada fakta bahwa pengetahuan mengenai sesuatu. Kalimat itu paham kan maksudnya kan? Di hadapan kita ada kuda kan. Oh, kuda itu apa gitu? Kuda ya hewan yang kakinya 4 yang biasa buat apalah gitu, terserah lah gitu. Itu dimaksud, itu adalah esensi dari kuda. Kita tahu kuda gitu. Ada kuda ya punya ekor, punya rambut, bentuknya kayak gini dan segala macam. Itu adalah pengetahuan atau kekudaan gitu. Yang membedakan nantinya kalau di hadapan kita ada di kanan kita ada sapi, di kiri kita ada kuda, kita bakal tahu bahwa yang ini kuda loh, yang ini sapi loh. Nah, itu namanya pengetahuan kekudaan ya. Pengetahuan kekudaan ini adalah kalau di filsafat namanya mahia, esensi dari sesuatu. Nah, di sisi lain, pengetahuan mengenai kekudaan itu beda dengan apakah kuda itu ada atau enggak. Nah, ini kan nanti kan sesuatu atau entitas itu dibagi menjadi dua makanya. Menurut para pembaca Aristoteles ya, ada esensi kekudaan dan ada fakta bahwa kuda itu ada gitu. Nah, saya bilang di sini ada substansi dan aksiden dalam Aristoteles. Yang dimaksud primasi itu tadi adalah mengatakan pertama pernyataan bahwa dari suatu entitas terdapat dua hal. Yang satu adalah eksistensinya, yang satu esensinya. Yang kedua, eksistensi dan esensi itu kan karena tergabung dalam satu entitas ya. Ada kuda di hadapan kita kuda. Nah, itu ada entitas yang dibagi menjadi dua ya, aspek esensial, aspek eksistensial. Nah, bagaimana relasi antara dua aspek dari satu entitas tersebut? Menurut persoalan primasi ini, menurut Suhrawardi dan menurut Muhasadra, yang satu haruslah lebih unggul dari yang lainnya. Karena yang satu bakal yang menentukan yang lainnya. Apakah esensi dari kuda itu menentukan bahwa kuda itu ada? Apakah kuda itu ada yang menentukan esensi dari kuda? Nah, gitu ya. Dan relasi antara esensi dan eksistensi ini digambarkan dalam persoalan primasi ini atau persoalan mana yang lebih utama dalam kerangka yang mirip menurut saya mirip dengan kerangka substansi dan aksiden. Oh, teman-teman pasti udah sering dengar kata substansi dan aksiden ya. Substansi dan aksiden itu adalah konsep dari Aristoteles ya. Oke, kita mengesampingkan pernyataan bahwa kayak gini. Substansi itu sebenarnya kan di Aristoteles itu secara bahasa Yunani itu ousia ya. Dan ousia itu adalah derivasi dari on ya. On di Yunani ya. Bukan on off tapi on di Yunani. Dan on itu menurut tradisi filsafat waktu dari zaman Plato itu diterjemahkan biasanya jadi ada. Jadi ousia itu sebenarnya adalah
derivasi dari kata on. Nah, tapi di zaman pertengahan baru osia itu dikasih istilah khusus jadi substansi. Nah, kalau secara filosofis hal ini cukup punya signifikansi teoretis yang besar. Karena apa? Karena substansi secara umum atau secara pandangan kita itu kan digambarkan dengan substansi itu statis pasti kan. Substansi adalah sesuatu yang tidak pernah berubah, sementara yang lain berubah. Ini kalau di konsep perubahan atau konsep gerak. Dan substansi ya hampir dekat dengan pernyataan substansi itu entitas yang material dan real. Nah, kira-kira gambaran ketika osnya diterjemahkan menjadi substansi itu adalah substansi itu menjadi suatu hal yang lebih statis. Kira-kira kayak gitu ya kalau secara abstraknya. Nah, substansi dan aksiden, kan ada satu substansi, ada sekian aksiden. Di kategori misalnya ada substansi, setelah itu kualitas, kuantitas, terus aksi, afeksi, terus ada kapan, di mana, posisi, dan segala macam relasi. Dan substansi dan aksiden dalam kerangka kategoris Aristoteles itu diartikan substansi adalah sesuatu yang tidak bertempat di sesuatu yang lain. Sementara aksiden adalah sesuatu yang bertempat di sesuatu yang lain. Nah, jadi misalnya kayak gini ya gambarnya, dan di hadapan kita ada korek nih, korek ya. Korek ini substansinya mana, aksidennya mana. Cuma ini persoalannya sulit, substansi dan aksiden ini ya. Tapi ini gambaran umum aja ya. Ketika kita mengatakan korek dan melihat korek di depan kita ada warna biru, ada ukuran biru, terus ada misalnya nyala api tertentu gitu, kan terus ada kekerasan atau panjang dan segala macam. Nah, hal itu adalah aksiden dari korek, dan warna korek atau api di dalam diri korek atau bensin di dalam korek itu adalah sesuatu yang menyusun, tetapi itu tidak itu bukanlah korek itu pada dirinya, segala macam ya. Kira-kira substansi dan aksiden itu. Pernyataan utamanya atau gagasan utamanya adalah substansi itu lebih tinggi dari aksiden, karena substansi bisa terlepas dari aksiden, sementara aksiden tidak bisa lepas dari substansi. Dan pemahaman atau kerangka substansi aksiden ini yang dijadikan menjadi persoalan bahwa sebagaimana aksiden itu selalu mengikuti substansi dan substansi itu tidak selalu harus memiliki aksiden, maka eksistensi, kalau bagi mereka yang mengatakan bahwa eksistensi itu lebih tinggi statusnya secara ontologis, maka esensi itu pasti mengikuti eksistensi sebagaimana aksiden mengikuti substansi. Kira-kira kayak gitulah ya. Udah ini sih. Nah, persoalan modulasi. Kira-kira persoalan primasi atau persoalan primasi kayak gitu. Gambaran umumnya kayak gitu. Persoalan modulasi ini sebenarnya adalah bisa dikatakan persoalan prioritas, mana yang lebih prioritas, dan itu sudah dibahas tadi ya. Jadi mana yang lebih prior antara substansi atau aksiden, mana yang lebih prior antara eksistensi dan esensi. Kira-kira kayak gitu aja sih dari saya. Kalau itu terlalu lama jadi bikin malas juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke sesi berikutnya kalau ada. Ya, terima kasih Bung Tomo atas presentasinya. Presentasinya sangat mantap sekali ya. Cukup membingungkan dan memusingkan dan sangat memenuhi karakteristik filsafat ya, membingungkan. Ya karena karakteristik dari presentasi Bung Tomo yang membingungkan ini pasti adalah ya kebingungan-kebingungan yang muncul dari teman-teman. Jadi silakan yang bingung langsung bertanya aja kepada pemateri kita. Silakan. Yang mau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Kak, saya mau bertanya tentang tadi yang contoh yang relate lah, ya kan? Kayak
korek. Bahwasanya yang di dalam korek kayak misalnya gas ataupun api itu adalah eksiden atau hal yang ada di dalam maksudnya gimana ya? Ya aku pengen tahu lebih jauh tentang filsafat itu apa ya namanya tadi gimana ya? Iya, substansi dan aksiden kan Oji. Iya, yaitu tolong diberikan lagi gitu, apa sih namanya? Contoh lain dah. Boleh nggak? Boleh. Terima kasih, itu aja. Substansi dan aksiden ya. Oke, definisinya aja kita masuk ke definisi karena filsafat Aristoteles itu tersusun dari sembilan macam definisi, meskipun tidak semua bisa didefinisikan ya, termasuk ada itu nggak bisa didefinisikan, dan ketidakmungkinan tidak bisa didefinisikan kecuali secara sirkular, keniscayaan juga tidak bisa didefinisikan, jadi ada hal yang gitu. Nah, substansi dan aksiden, saya bilang tadi ada korek kan, korek itu kan punya warna, punya ukuran tertentu, ada punya harga juga misalnya, ada juga korek beli di Indomaret atau beli di Alfamart gitu kan, atau koreknya si Oji, koreknya si Jalil gitu kan. Nah, sekarang kayak gini, substansi aksiden yang paling penting itu biasanya kualitas kuantitas. Kualitas itu ya mencakup hal-hal yang ada beberapa definisi ya, misalnya definisi bahwa yang namanya kualitas adalah sesuatu yang melekat pada sesuatu tetapi tidak bisa dikuantifikasi. Ini salah satu definisi aja untuk menggambarkan atau memudahkan. Misalnya kayak gini, korek ini keras gitu kan. Misalnya ada dua korek, Oji punya dua korek, yang satu korek mereknya Tokai, yang satu Cricut gitu kan. Korek Tokai itu kan warnanya tembus pandang biasanya kan. Kalau Tokai tembus pandang kelihatan bensinnya di dalam gitu kan. Sementara yang Cricut biasanya itu kan nggak tembus pandang kan. Nah, ini kan punya dua korek dengan dua kualitas yang berbeda kan. Yang satu tembus pandang, korek Tokai, yang satu tidak tembus pandang, korek Cricut. Itu adalah dua korek dengan dua kualitas yang berbeda. Tetapi meskipun berbeda, Oji tahu kalau ini korek gitu kan. Kemudian nggak sampai kayak gini. Misalnya Oji pengen ngerokok nih, koreknya mana nih? Dikasih korek kuping, ya nggak mungkin nyala kan. Nah, makanya dia itu tahu kalau ini adalah korek api dan yang satu korek kuping. Nah, dia pasti tetap mengenali meskipun yang satu Tokai, yang satu Cricut, Tokai atau Cricut sama-sama korek api, tetapi yang korek yang mereknya apa itu kayak Softy, katakanlah Softy ya, itu adalah korek kuping. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, secara kualitas pada dirinya itu tidak mengubah kenyataan kalau korek itu korek. Begitu pula kuantitasnya. Kuantitas misalnya harganya nih, korek Cricut itu kan harganya sekitar sekarang ini 8 ribuan ya kalau di Alfamart Indomaret ya. Atau kalau di warung dekat saya sih ada yang jual 3 ribuan, cuma sekarang udah nggak ada yang jual Cricut. Tokai harganya 4 ribu. Nah, korek Cricut dan korek Tokai ini secara kuantitas atau secara harga lah. Kita bisa ngomong harga itu kan kuantifikasi ya. Itu kuantitas dari korek. Nah, yang satu harganya 4 ribu, yang satu harganya 8 ribu. Nah, tetapi apakah korek yang harganya 4 ribu itu bukan korek? Nah, Tokai tetap korek, Cricut korek. Tetapi harga itu tidak mengubah kenyataan bahwa korek itu korek. Nah, itu ya. Ada warna itu kualitas, ada kuantitas. Kuantitas ya bisa, harga juga bisa disebut kuantitas, atau panjangnya bisa disebut kuantitas gitu. Atau bentuknya gitu. Ada korek api, ada korek kayu, ada korek gas gitu. Tapi semuanya hal-hal itu tidak membuat korek itu tidak menjadi tidak korek, tidak menjadi bukan hal korek gitu, bukan korek gitu. Itu tetap korek. Perbedaan itu adalah perbedaan aksidental, dan itu karena aksiden, karena kualitas, warna atau bening atau enggak, warna biru, warna merah, warna hijau, warna PMI, warna HMI itu nggak ada itu. Di korek itu nggak mengubah kenyataan bahwa korek itu korek. Kira-kira kayak gitu Oji, gambaran sederhananya soal substansi dan aksiden.
Terima kasih. Hmm. Udah Gimana? cukup jelas nggak nih? Terima kasih, terima kasih. Cukup jelas dong. Siap. Oke, ada yang mau bertanya lagi gak ini? Sebenarnya pertanyaannya apa aja boleh sih. Misalnya sekarang saya lagi ngerokok, rokoknya merek apa itu bisa ditanyain juga kalau mau nanya. Ya maksudnya bertanya yang bersangkutan sama skripsi Bung Tomo lah. Ya boleh, itu juga boleh. Apa Bung Tomo mau ditanyain kabarnya gimana? Ya, rekomendasi lagu Red Velvet ya. Lagu Red Velvet. Waktu skripsi sih saya lagi, karena itu kan baru keluar itu ya apa, festival final ya. Ya saya dengerin iklannya. Album itu menurut saya itu album masterpiece sih, Red Velvet. Pasca itu udah kurang kualitasnya. Queendom juga saya kurang suka sih. Turun kualitasnya Red Velvet itu. Comeback di Queendom itu. Kak Tomo suka BTS nggak? Enggak. Kan saya suka yang cakep-cakep aja kan, yang cewek. Blackpink dong, Blackpink. Ini pertanyaannya udah keluar dari persoalan metafisika eksistensial nih. Ada yang mau bertanya lagi gak? Ya kalau misalnya anak AF tapi nggak bisa bertanya itu kan pasti bermasalah nantinya. Karena filsafat itu kan ya mereka disebut filosofi itu karena bisa mempertanyakan, apa mungkin mempertanyakan pertanyaan itu juga bisa jadi filsafat itu. Makanya apa yang bikin seorang filsuf jadi filsuf itu adalah dia itu bisa bertanya. Kalau nggak bertanya ya udah kalian pasti nggak lulus jadi anak AF gitu. Tadi Aldi udah open camp tuh, Kak. Ya Kayaknya silakan mau Aldi Amir. Nggak ada pertanyaan sih Kak, aman. Kenalan juga nggak apa-apa. Ini BIMTEK Al-Quran ini pasti nanti temanya tema tasawuf, tema ilmu kalam itu juga keren. Kalau sekarang sih kalau di ini ya, di orang-orang ini sekarang lagi pada rame ya post Avicenna ya, post Ibnu Sina. Jadi banyak sekarang penelitian mengenai Ar-Razi, Fakhruddin Razi yang penerusnya Abu Ghazali gitu. Semuanya. Atau mungkin teman-teman juga bisa ini cerita mau ambil tema apa nanti di skripsi juga bisa gitu. Kalau mau sharing-sharing apa-apa terserah. Misalnya Islam gitu atau siapa lah. Silakan. Kak, izin bertanya. Oh silakan. Ini mengenai Kak. Jadi kan dikatakan bahwa aksiden itu merupakan suatu hal yang menempel pada sesuatu, gitu ya kan, benda. Terlepas dari sebagai contoh tadi korek api dengan aksidennya itu adalah harga gitu. Berarti ini api ya, peteribu ini bukan korek api ini karena ada yang peteribu gitu kan ya tadi. Nah berarti kalau disimpulkan gitu, apakah aksiden ini merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak diperlukan terhadap benda tuh gitu? Gimana ya? Gimana sih gitu respon suatu benda terhadap suatu aksiden gitu? Apakah dia benar butuh terhadap aksiden itu atau bagaimana? Atau ini hanya sekedar pelengkap dari suatu benda itu saja gitu? Itu pertanyaannya bagus ya. Jadi pertanyaannya apakah aksiden itu hanya sekedar pelengkap atau tidak? Kayak gitu ya kira-kira ya? Ya, bagaimana sih respon suatu benda terhadap suatu aksiden gitulah intinya. Kalau respon suatu benda terhadap suatu aksiden itu pertanyaan membingungkan sih. Saya juga nggak paham itu maksudnya apa. Dan itu ya, apakah benda ini benar-benar butuh terhadap suatu aksiden atau bagaimana gitu Kak? Kalau menurut Aristoteles ya, segala sesuatu ya, terutama sesuatu yang ada di dunia bawah bulan gitu kan. Sesuatu yang material itu pasti tersusun dari substansi dan aksiden.
Jadi nanti kalau di Ibnu Sina itu istilahnya itu dia itu membagi lagi bukan cuma substansi aksiden ya, ada wujud, ada luzum, ada arad. Wujud itu ya wujud. Wujud itu nggak bisa didefinisikan ya wujud gitu kan. Ada luzum. Luzum itu kalau di bahasa Inggris itu diterjemahkan misalnya necessary concomitance atau pembersama niscaya. Ada lagi aksiden. Jadi ada tingkatan-tingkatan tertentu ya. Misalnya sebut saja, tapi intinya kayak gini. Menurut peripatetisme atau filsafat yang mengikuti garis Aristoteles ya secara umum, segala sesuatu itu pasti punya aksiden. Bukan berarti bahwa bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak memiliki tidak butuh aksiden, bukan. Tetapi sesuatu itu pasti punya aksiden, dan aksiden itu yang membuat sesuatu itu juga menjadi sesuatu. Itu membingungkan ya kalimat gitu ya. Tapi pernyataannya itu kayak gini, segala sesuatu selain Tuhan gitu kan, dalam kata kayak Cina misalnya itu kan tersusun. Yang menyusun ini itu dalam satu artian mendefinisikan diri dia, mendefinisikan sesuatu. Nah, tetapi menurut tingkatan-tingkatan mana aksiden yang masuk ke diferensi atau enggak? Bentar. Mungkin lebih enak pakai contoh ya. Oke, misalnya ada definisi ya, definisi manusia itu sebagai hewan rasional. Ini kan atau hewan yang berbahasa atau hewan yang berbicara, ini kan yang paling umum ya. Apakah hewan yang berbicara ini adalah definisi itu kan biasanya ada genus ya. Genusnya di manusia itu adalah hewan. Sementara berbicara itu diferensia. Nah, diferensia ini adalah esensi. Nah, ketika kita ngomong manusia itu apa? Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara, hewan yang bisa berbahasa. Nah, berbahasa ini kalau secara peripatetik itu adalah diferensia. Kalau secara logis ya, diferensia dari genus manusia. Nah, sekarang manusia secara esensi adalah hewan yang bisa berbicara. Nah, ini secara esensial. Tapi aksiden-aksiden dari manusia apa? Ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi apakah perempuan itu bukan manusia? Ini pertanyaan feminis mungkin enggak sih, enggak ada feminis di sini. Apakah ketika manusia itu jadi perempuan dia kehilangan kemanusiaannya? Tidak. Karena manusia perempuan atau laki-laki itu adalah aksiden. Ya, manusia tetap manusia meskipun dia itu laki-laki atau perempuan. Itu masuk aksiden. Nah, sekarang misalnya ada lagi tertawa. Tertawa itu kan khasnya manusia ya. Tertawa itu khasnya manusia. Tapi kalau manusia nggak tertawa, apakah itu manusia atau bukan? Tetap manusia kan? Sama seperti yang tadi ya. Posisi substansi dan aksiden itu gampangnya kayak gini, segala sesuatu itu pasti bisa dilihat mana substansi mana aksidennya. Yang substansi ini kan kalau di Aristoteles itu banyak yang dimaksud substansi ya. Korek substansinya korek gitu kan. Yang bikin korek itu korek ya karena dia bisa buat nyalain sesuatu. Yang bikin korek itu korek ya karena dia bisa ngeluarin api gitu. Itu adalah substansi korek, esensi korek. Tetapi warna, ukuran, harga dan segala macam itu tidak menentukan kekorekan. Nah, tetapi meskipun warna dan segala sesuatu dan segala aksiden itu tidak menentukan korek itu korek, karena maksudnya adalah aksiden bisa berubah tapi substansi tetap sama. Aksiden bisa berubah tapi esensinya tetap sama. Nah, tetapi tidak juga tidak berarti juga kalau sesuatu itu bisa hidup tanpa aksiden. Susah ya. Tapi kira-kira kayak gitu ya, Cindy. Intinya segala sesuatu di alam semesta menurut Aristoteles itu bisa ditunjuk mana substansinya mana aksidennya, atau bisa dibagi menjadi yang mana substansi mana aksidennya. Kalau di Ibnu Sina itu misalnya nih, apa sih yang membuat badan itu menjadi badan? Apa yang membuat badan menjadi badan? Kalau di bagian awal di Ilahiyat Sifat itu dibahas, yang membuat badan menjadi badan itu adalah kemungkinan dari sesuatu itu untuk menerima penyematan dimensi, dimensi panjang, lebar, tinggi dan segala macam. Itu adalah esensinya ya, esensi dari korporalitas atau esensi dari kebadanan. Saya juga masih nggak terlalu
masih belum bisa menjelaskan relasi antara substansi dan aksiden secara konkret atau bagaimana suatu benda itu merespon aksiden dan segala macam. Tapi intinya adalah segala sesuatu itu ada satu hal yang menentukan kesesuatuannya di satu sisi, dan ada hal-hal yang meskipun hal itu berubah-ubah atau berbeda-beda tetap tidak merubah kebenaran atau kesesuatuan itu. Itu adalah melihat dunia dalam kerangka substansi dan aksiden semacam itu. Kira-kira kayak gitu. Kayak gitu ya. Gimana Cindy? Udah jelas belum? Tapi kenapa di dalam pengklarifikasian itu tuh hanya terhenti pada tahap ketiga, itu kan ada genus, diferensia, spesies, diferensia. Nah di situ kan aksiden itu nggak dibutuhkan ya, katanya dengan 3 penggolongan tersebut itu sudah cukup di dalam suatu pengklarifikasian gitu. Sedangkan tadi kan dikatakan bahwa aksiden itu ya bisa dibilang nggak bisa terlepas lah dari suatu objek gitu ya. Itu gimana Kak gitu? Itu berbeda ya. Spesies, genus, dan diferensi itu kan pembahasan di logika. Jadi aspek logis dari suatu. Sementara substansi dan aksiden itu di pembahasan ontologis. Jadi misalnya, jadi itu 2 kerangka berbeda untuk melihat sesuatu. Diferensi, genus, spesies, dan diferensi ya itu adalah klasifikasi logis untuk membuat definisi. Tapi kita juga bisa melihat benda dari situ. Itu berbeda ya, Cindy ya. 2 hal yang maksudnya 2 kerangka melihat benda secara berbeda. Yang satu melihat secara osiologis atau melihat dalam kerangka substansi dan aksiden. Yang satu melihat dalam kerangka logis ya, genus, spesies, diferensia. Jadi dua-duanya punya pembahasan yang berbeda. Genus dan spesies dan diferensi itu makan yang paling terkenal kalau kita belajar IPA waktu SD itu makan buat menentukan mana kerajaan hewan, mana kerajaan tumbuhan, apakah istilah itu masuk hewan atau tumbuhan gitu. Nah, itu di biologi, dan klasifikasi semacam itu memerlukan suatu kerangka, yaitu kerangka logis yang menggunakan genus dan diferensi. Tapi itu intinya ya, Cindy ya, substansi dan aksiden itu kerangka ontologis ya. Sementara genus dan spesies itu adalah kerangka logis. Nggak ada Mas Wawan sih, kalau ada Mas Wawan ini lebih enak. Oke, makasih Kak. Oke. Kalau moderator boleh nanya juga gak sih? Iya boleh lah. Oh, boleh. Cuman kan kalau di kategori kan ini ya, ketika Aristoteles bicara soal substansi gitu, dia kan juga menyebut terkait genus, spesies, dan diferentia kan. Nah, dan diferentia, genus, spesies itu kan dikategorikan oleh Aristoteles sebagai substansi juga kan. Makanya dari adanya pembagian itu, substansi terbagi jadi primer dan sekunder kan. Substansi primer itu yang rujuk ke objek individual. Kalau substansi sekunder itu yang rujuk ke genus atau spesies atau diferentia dari si objek individual itu kan. Nah, karena klasifikasi dari Aristoteles yang ada di kategori itu, saya jadi berpikiran kalau terkait genus, diferentia, dan spesies itu nggak terbatas hanya pada logika doang gitu, tapi dia juga bisa dimasukkan ke dalam wilayah ontologis gitu kan. Betul. Dalam artian tertentu seperti itu. Nah, terus juga yang saya pahami, kan pertanyaannya itu kenapa dalam definisi itu kita hanya mengklasifikasikan genus dan diferentia dari spesies yang ingin didefinisikan kan. Kalau yang saya pahami berangkat dari kategori ya, penjelasan kategori, yaitu dikarenakan si genus dan diferentia dari si objek yang ingin didefinisikan atau spesies yang didefinisikan itu sudah langsung merujuk kepada si substansi itu. Artinya kenapa kita mendefinisikan sesuatu itu dari genus dan diferentianya, karena itu suatu definisi yang informatif gitu mengenai si objek yang ingin didefinisikan. Nah, dan juga saya kan pernah menemukan redaksi dari Aristoteles yang terkait substansi dan esensi kan. Jadi dikatakan kalau substansi dan esensi itu identik.
saya juga belum terlalu paham sih ya maksudnya gimana ya substansi dan esensi itu identik. Cuman kalau misalkan kita asumsikan kalau kita sudah paham ya mengenai pernyataan itu ya bahwa substansi itu identik dengan esensi. Artinya kan karena differentia, genus ataupun spesies itu langsung merujuk kepada substansi, maka definisi yang telah dirumuskan oleh Aristoteles itu adalah suatu definisi yang langsung merujuk kepada si esensi objek. Makanya aksiden itu tidak disebutkan dalam definisi karena itu bukan merupakan sesuatu yang esensial dari diri si objek itu. Makanya dalam definisi yang diklasifikasi itu adalah genus dan differentia, dan dia tidak melibatkan aksiden-aksiden. Kalau yang saya pahami sih begitu, makanya definisi terbatas hanya pada genus dan differentia karena keinformatifannya. Terima kasih, Mislah. Itu keren banget sih itu. Ya itu benar-benar. Terus juga terkait pertanyaan Cindy yang sebelumnya ya, kan apakah ini boleh gak sih? Boleh banget. Boleh, Islah. Takutnya malah lancang kan. Jadi kan pertanyaan Cindy sebelumnya itu kan ini ya terkait apa? Apakah substansi itu membutuhkan aksiden gitu ya? Kalau saya sih memahami pertanyaan ini sebagai semacam pertanyaan ontologis ya. Apakah secara ontologis substansi itu eksistensinya atau keberadaan itu bergantung pada aksiden? Nah, kalau dari Aristoteles mah kan ini ya, substansi itu keberadaannya itu independen dari aksiden, sedangkan aksiden itu keberadaannya itu bergantung pada substansi. Jadi aksiden itu tidak bisa ada tanpa substansi, tapi substansi bisa ada tanpa aksiden. Nah, kenapa begitu? Karena ya substansi itu kan kalau di Aristoteles itu kan nggak sesederhana objek individual gitu kan, kayak tadi yang saya katakan substansi itu kan merujuk juga ke genus, spesies, differentia, dan juga esensi atau esensi itu. Nah, karena itu yang sudah menentukan diri si objek, makanya substansi itu keberadaannya tidak membutuhkan aksiden, sedangkan aksiden itu keberadaannya bergantung pada substansi. Misalnya kalau di aksiden ini contoh dari misalnya kayak warna ya. Warna itu kan nggak bisa eksis kalau dia tidak melekat pada diri suatu benda kan, kayak misalkan korek api tokai warnanya biru gitu. Nah, warna biru itu kan nggak mungkin bisa eksis tanpa ada benda yang dilekatinya. Nah, makanya aksiden itu keberadaannya bergantung pada substansi, tapi substansi keberadaannya itu tidak bergantung pada si aksiden. Kalau misalnya kita membayangkan suatu objek yang anggaplah ini ya, dia tuh terkelupas semua aksidennya, si substansi itu tetap bakal ada, karena substansi itu kan merujuk juga kepada esensi dari diri si objek. Misalkan contohnya kayak korek nih, misalnya warna korek itu bayangkanlah dikelupas gitu kan dari diri si korek atau aksiden lainnya. Nah, si korek itu keberadaan dia tidak akan kehilangan keberkorekannya karena substansinya itu yang secara ontologis dia bisa berdiri sendiri gitu. Makanya substansi itu secara ontologis tidak membutuhkan aksiden kalau secara konseptual, tapi aksiden itu keberadaannya bergantung pada substansi. Ya meskipun kalau dilihat secara realnya ya substansi dan aksiden itu saling bergantung gitu. Tapi kalau dilihat secara logis, ontologis gitu ya substansi itu keberadaannya nggak membutuhkan aksiden. Itu yang saya pahami sih begitu dari pertanyaan sini, dan jawaban yang saya pahami juga begitu. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan Islah berikut. Atau bisa Kak, Kakak Dedah melalui perspektifnya Mula Sadra? Enggak lupa. Jadi mungkin gini ya, teman-teman yang mungkin terlambat gitu. Nah, Kak Tomo ini rumusan masalahnya ya Kak, rumusan masalah deskripsinya adalah persoalan eksistensi, ada 3 ya, persoalan eksistensi pertama dari Aristoteles ke filsafat Islam. Yang kedua, gimana caranya Mula Sadra ini merumuskan metafisika eksistensial
tapi ada latar belakang persoalan, ada eksistensi gitu Kak ya. Nah, terus yang ketiga, itu gimana cara Mulasadra menjelaskan itu semua di dalam kitabnya. Al-Masyair ya dibacanya ya. Benar nggak tuh? Nah, itulah kenapa Katomo itu sangat runut, teman-teman. Jadi dia dari biologis lagi biografis dulu, kemudian genealoginya kayak gimana. Nah, kemudian masuklah dia ke persoalan metafisiknya Mulasadra. Kira-kira gitu ya, Kak ya? Insya Allah. Nah, ya Tapi makanya di sini itu judulnya adalah telaah. Jadi telaahnya bukan berdasarkan teori ya Kak, meskipun Katomo juga menyelipkan formulasinya Izutsu. Ya Kak ya. Tapi bukan itu yang dijadikan kerangka analisis oleh Katomo, tapi kerangka historis, genealogis, dan metafisisnya kayak gitu. Gimana teman-teman yang mungkin udah baca-baca skripsinya? Kalau aku sih belum menemukan ini Kak, belum menemukan bolong-bolongnya. Karena ini pembahasannya kan luas banget Kak. Dan Katomo itu menggugat konsepnya gitu. Betul nggak? Nggak tahu sih menggugat atau enggak ya. Mendedah. Tapi di kesimpulannya itu sudah, kalau aku baca sih udah ini ya, udah menjawab apa isi skripsinya, Mulasadra menjawab apa gitu. Di sini ada semua. Nah, teman-teman nih yang mungkin masih bingung nih Kak, karena kan tadi pertanyaannya soal aksidensi dan lain sebagainya. Nah, ini kita masuk aja ke pembahasannya Katomo gitu. Iya, kalau menurutku. Tapi memang ini sih ribet ya Kak ya. Memang ribet. Nggak tahu sih. Enggak, aku paham kenapa itu panjang, kenapa sampai 250 halaman, karena dari awal sampai akhir gitu. Apa ya, didedahnya tuh istilahnya apa ya Kak, mendedah dengan dipretelin satu-satu gitu. Nah, di sini beberapa tabel nih cukup membantu, ada perumusan konsep eksistensi dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kita masuk aja ke sini menurutku. Jadi ya jangan ke Aristo lagi, jangan ke situnya, tapi coba nih kita pahamin dulu nih gimana cara Kak Tomo menyusun ini, persoalan apa yang dia kemukakan, terus gimana dia mencari jawaban, kemudian menyimpulkan ini loh hasil penelitiannya gitu. Kayak gitu ya Kak. Oke, Givari silakan. bentar, maaf, itu Nur Hisam nanya itu dari tadi dia. Oh, Nur Hisam ya. Kasihan dia nungguin. Oh iya boleh. Itu dia nanya, katanya eksistensi itu apa sih? Karena skripsi Bung Tomo ini tentang eksistensi koeksistensi ya, jadi mungkin pertanyaan ini sekiranya bersangkutan ya sama skripsi Bung Tomo langsung. Eksistensi itu apa ya, banyak ya maknanya. Jadi ini pernyataan Aristoteles yang sering diulang-ulang ya, di Heidegger juga diulang-ulang. Apa sih eksistensi itu? Apa sih eksistensi ya secara etimologis gitu makanya. Jadi di Yunani pertanyaan ini adalah pertanyaan mengenai pertama, kalau di Plato itu biasanya itu dirujuk di Timaeus ya. Timaeus kalau nggak salah, di Timaeus itu ada namanya pertarungan antara raksasa dan Tuhan, raksasa dan dewa-dewa. Menurut kelompok raksasa ini, yang ada itu adalah ya yang berubah gitu, yang mengalami perubahan, yang gerak lah, yang berubah dari posisinya kan, misalnya jalan ke sini ke sana gitu kan, ada kucing kalau nggak gerak-gerak berarti mati gitu kan. Istilah juga nggak gerak-gerak itu tidur sih biasanya, bukan mati ya. Nah, kalau misalnya istilah tidak gerak-gerak, nah berarti dia mati. Artinya itu bukan yang ada itu pasti yang ada itu yang gerak-gerak gitu. Kemudian yang para dewa ngomong yang ada ya yang nggak gerak gitu. Nah kira-kira kayak gitu ya. Maksudnya kalau dari Platon itu sebenarnya persoalan antara ada dan nggak ada itu salah satu yang sering diikuti itu dari Timaeus yang ngomong soal pertarungan antara raksasa dan itu. Tapi ada
Ada kalau di Yunani itu kan on ya, biasanya on, dan derivasinya ousia gitu. Dan menurut kalau dalam kerangka ini ya filsafat ya ada itu yang nanti ditematisasi oleh Aristoteles yang di kitab terkenal ya, persoalan apakah kitab ini adalah kitab yang merupakan catatan kuliah yang ditulis oleh para mahasiswa Aristoteles, atau ini adalah kitab yang kalau kata Werner Jaeger itu adalah tulisan-tulisan esai-esai Aristoteles yang tidak memiliki kontinuitas satu sama lain, dan itu adalah cara Aristoteles untuk menjabarkan apa itu ada dan segalanya. Cuman kalau secara umum, kalau di konteks filsafat, eksistensi itu ya berasal dari ini, dari lanjutan atau perenungan lanjutan yang diawali dari tradisi Platonis Aristotelian mengenai ada, dan khususnya itu dari metafisikanya Aristoteles mengenai ada. Nah, kan itu ya kita ngomong intinya itu adalah renungan yang dimulai dari Aristoteles dan ditematisasi oleh Aristoteles dan dijabarkan oleh Aristoteles dengan berbagai cara ya. Misalnya adalah misalnya di bagian awal dari Zeta, di buku Zeta kalau nggak salah ya, di Zeta, kalau selama ini para filsuf menanyakan mengenai apa itu ada, maka mungkin pertanyaan mengenai ada itu adalah pertanyaan mengenai substansi. Jika pertanyaan mengenai ada itu adalah pertanyaan mengenai substansi, maka di metafisika akan dibahas substansi. Itu adalah perumusan paradigmatik dari Aristoteles, kenapa akhirnya dia mengambil substansi atau ousia. Ini persoalan panjang sih, persoalan apakah ousia ini benar-benar bisa diterimakan dengan substansi dengan adil atau tidak. Tapi intinya, dari situ Aristoteles menjadikan ousia itu menjadi bahan pokok atau menjadi satu sampel utama untuk meneliti persoalan mengenai apa itu ada. Kira-kira persoalan apa itu eksistensi itu bisa dijelaskan dari tujuan metafisika Aristoteles sendiri. Aristoteles itu kan Aristoteles itu kan nulis mengenai banyak sesuatu ya, banyak hal ya. Mulai dari sejarah tumbuhan, sejarah hewan, sejarah Islam nggak ada. Mengenai bintang-bintang, mengenai apa yang ada di atas bulan, di bawah bulan, mengenai jiwa, segala sesuatu itu dibahas. Nah, Aristoteles kemudian setelah semua pembahasan itu, kalau nggak salah metafisik itu makan ditulis di bagian-bagian akhir dari hidupnya ya. Maksudnya mungkin refleksi udah mulai dari awal-awal ketika dia di akademi, tapi di bagian akhir metafisika itu adalah hal yang ditekuni oleh Aristoteles setelah dia meneliti segala sesuatu. Nah, Aristoteles mempertanyakan apakah ada suatu ilmu atau suatu sains yang bisa mempelajari segala sesuatu. Nah, untuk mempelajari segala sesuatu, kan kayak gini. Untuk mempelajari suatu sains itu kan ada yang namanya pokok bahasan. Pokok bahasan dari suatu sains. Pokok bahasan itu adalah prinsip-prinsip yang pokok bahasan itu adalah hal yang sudah diambil dari prinsip-prinsip tertentu yang diterima oleh suatu sains tertentu. Misalnya kayak gini, fisika membahas mengenai gerak. Gerak di fisika itu adalah sesuatu yang harus diterima. Orang yang meneliti fisika atau fisikawan itu harus menerima keberadaan gerak. Hewan, misalnya sejarah tentang hewan atau pertumbuhan hewan. Seorang yang peneliti hewan harus menerima keberadaan hewan. Bintang-bintang, pengetahuan meteorologi, ilmu tentang perbintangan. Orang yang mendalami atau mengkaji ilmu perbintangan, mereka harus menerima keberadaan bintang-bintang. Nah, itu kan sains secara umum atau secara Aristotelian itu kan pasti berangkat dari pengimanan atau keyakinan kalau ada sesuatu yang eksis dan itu dipelajari. Nah, sekarang setelah Aristoteles itu mempelajari hampir semua yang bisa dia pelajari, mungkin pengobatan enggak. Nah, dia mempunyai suatu ide mungkin ya waktu itu dia nulis metafisika. Apakah kita bisa meneliti tentang segala sesuatu, aspek yang bisa menyatukan segala sesuatu, sains yang bisa meneliti segala sesuatu. Nah, karena itu dia mencari satu pokok bahasan, satu hal yang bisa dibahas yang mewakili segala sesuatu yang sudah dipelajari di sains-sains yang lain. Apa itu? Nah, ada itu adalah sesuatu yang sama di semua hal itu pasti ada gitu kan. Nah, saya bilang tadi ada gerak kan. Gerak itu ada. Nah, hewan itu ada, bintang itu ada, manusia itu ada, etika itu ada. Nah, sekarang ada itu sendiri harus punya satu sains untuk mempelajari. Dan
dengan sains itu bisa mempelajari segala sesuatu. Mungkin refleksi awal Aristoteles itu dari situ. Kenapa dia menulis metafisika? Dari situ pasca Aristoteles mungkin setelah dari akademi dia bikin liseum gitu, dan akhirnya teks Aristoteles yang metafisika itu ditransfer dari satu zaman ke zaman yang lain, sampailah ke filsafat Islam segala macam. Nah, apa itu eksistensi, apa itu ada, itu sebenarnya merujuk kepada diskusi atau diskursus mengenai apa yang dirumuskan oleh Aristoteles pada waktu itu, mulai dari metafisika. Makanya dari tadi Kindi meneruskan tradisi metafisika dengan mengkaji metafisika Aristoteles dengan kerangka A, misalnya kerangka sebab akibat. Nanti dikaji lagi di Ibnu Sina, itu juga merujuk ke metafisika Aristoteles yang tadi. Sampai hari ini, entah itu mungkin kelompok-kelompok, karena kan ada kontinental analitik atau segala macam, tapi sampai hari ini pembicaraan mengenai ada ya pasti merujuk entah itu dalam kerangka defense atau pembelaan terhadap Aristoteles atau kritik terhadap Aristoteles atau bahkan penegasian atau penafian atas metafisika itu sendiri. Dan itu adalah kira-kira kalau pembicaraan ada mengenai filsafat ya mau nggak mau kita pasti bertolak kepada apa yang sudah diinisiasi oleh Aristoteles dari teks itu. Kira-kira kayak gitu ya. Siapa tadi orangnya udah pergi kayaknya, Nur Hisam ya, masih hadir. Kira-kira yang eksistensi yang dimaksud di yang saya tulis ya kira-kira kayak gitu. Diskusi atau diskursus atau pembahasan atau analisis atau apapun itu terkait dengan teks metafisika Aristoteles. Nah gitu ya, Nur Hisam ya. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Jadi buat paham apa itu ada harus masuk ke metafisik ya Bung ya. Kenapa? Buat paham apa itu ada harus masuk ke metafisik ya. Iya, nggak tahu sih. Kan ada itu nggak perlu dipahami juga udah paham katanya. Oh iya, jadi betul. nggak perlu. Jadi ada itu kan mah banyak makna kan. Gitu. Bung Givari mau bertanya itu? Ya. Halo. Ya, Bung halo Tom. Bung. Halo Bung Givari. Iya. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya, Tom. Yang pertama, ya kita tadi dijelaskan ya bahwa bahkan belum dijelaskan mungkin ya, sekaligus nanti mungkin dijelaskan bahwa dalam Mula Sadra ini ada upaya untuk membalik primasi esensi atas eksistensi, dibalik ke primasi eksistensi ke esensi gitu. Aku masih belum bisa nangkep sih, maksudnya dalam artian begini, apa sebetulnya yang dipertaruhkan, apa sebetulnya yang ingin coba diproblematisir oleh Sadra, atau apa sebenarnya yang ingin coba dijawab oleh Sadra dengan menunjukkan bahwa eksistensi itu lebih utama daripada esensi gitu. Itu menarik gitu. Pertanyaan soal apa soal kenapa sih kita tuh harus meributkan soal esensi dan eksistensi gitu. Betul. Toh keduanya koheren, kok saling melekat satu sama lain gitu. Itu sih mungkin yang aku ingin tanyakan pada kesempatan ini. Silakan Bang. Aku harus paralel lihat karena ada Zoom meeting yang lain. Zoom meeting apaan itu? Iya. Zoom meeting Illuminati. Benar ya. Oke. Kok gigi lo belum tumbuh juga, Far? Oke, pertanyaan itu ya. Itu untuk memahami Mula Sadra atau filsuf Islam secara umum, saya kira paling gampang itu untuk melibatkan aspek pendirian teologis masing-masing ya. Seperti yang saya bilang tadi, Mula Sadra itu mewarisi teks dari Ibnu Sina. Dan di Ibnu Sina, yang saya bilang divisi eksisten tadi, itu adalah pembagian eksistennya. Pembagian eksisten ini yang dimaksud di sini. Di bagian awal dari Lahiyat Metafisik, misalnya metafisika Ibnu Sina dia sifat. Dia itu kalau istilahnya Amos Bertolazzi ya. Amos Bertolazzi itu mengatakan bahwa ada upaya-upaya tertentu dari Ibnu Sina, dan memang ini secara umum karakter filosofis Ibnu Sina itu adalah mengambil hal-hal yang belum dieksplisit oleh Aristoteles,
hal yang kalau di korpus Aristoteles itu masih menjadi pinggir-pinggiran atau pinggiran-pinggiran filosofis, kemudian dibuat menjadi satu hal yang rinci dibahas secara rinci oleh Ibnu Sina. Salah satunya adalah pembahasan mengenai apa yang niscaya, apa yang pasti, apa yang mungkin, dan apa yang tidak mungkin. Nah, ini di Aristoteles ini meskipun dibahas juga di delta, yang metafisika delta, tapi secara umum mengenai kontingensi atau possibility, necessity itu adalah pembahasan yang lebih lebih dekat dengan pembahasan logika. Nah, oleh Ibnu Sina, pembahasan mengenai niscaya, mungkin, mustahil itu dibawa dari ranah logis ke ranah ontologis atau bahkan ke ranah teologis. Wujud atau eksistensi menurut Ibnu Sina dibagi menjadi wujud niscaya. Wujud niscaya adalah wujud yang tidak membutuhkan wujud yang lain agar dia menjadi wujud. Wujud mungkin adalah wujud yang membutuhkan sebab atau disebabkan oleh wujud yang lain agar dia bisa menjadi wujud. Nah, untuk memahami ini kan sebenarnya kan gampang dalam kerangka teologis, ada kholik, ada makhluk. Kholik adalah bukan anak hadis, tapi kholik itu adalah pencipta, dan pencipta atau Tuhan atau Allah itu adalah sesuatu atau suatu zat yang tidak membutuhkan keberadaan atau wujud dari yang lain agar dia menjadi Allah. Jadi Allah meskipun tidak menciptakan, katakan ini secara hipotesis, ketika Allah tidak menciptakan dia tetap Allah. Tapi kalau ciptaan tanpa pencipta maka dia tidak ada, tidak bakal ada. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, sekarang kayak gini. Di Ibnu Sina Allah atau pencipta itu disebut sebagai wajibul wujud. Sementara yang selain Allah, yang makhluk itu disebut sebagai mungkinul wujud. Kedua-duanya digambarkan dengan istilah wujud. Nah, yang membedakan antara Tuhan atau kholik dengan makhluk itu adalah pembedaan antara yang niscaya dan mungkin tadi. Pada Allah, wujud tidak membutuhkan sesuatu yang lain selain dirinya agar menjadi wujud. Sementara pada makhluk, wujud membutuhkan wujud yang lain agar dia menjadi wujud. Nah, secara awal refleksinya berawal dari sini. Sekarang kayak gini, ada satu hal yang ini menurut Fadlu Sehabi ya, dia itu menulis sejarah metafisika Islam ya, salah satu yang menulis buku sejarah metafisika Islam, dan dia menyatakan bahwa persoalan primasi atau keutamaan atau asalah al-wujud dan asalah al-mahiyah itu berawal dari kesalahpahaman Suhrawardi dan Mullah Sadr atas pernyataan Ibnu Sina ketika dia mengatakan hal kayak gini. Ibnu Sina di Ilahiyat mengatakan kayak gini. Pada hal-hal yang ada itu kenyataannya, setiap hal yang ada itu pasti memiliki suatu kenyataan. Nah, yang saya bilang tadi esensi kan. Misalnya kuda memiliki kekudaan, ya kan. Nah, entah dia ada atau tidak ada, kuda tetap kuda. Nah, meskipun kuda katakanlah kuda Pegasus gitu. Pegasus meskipun ada atau tidak ada, tetapi dia masih bisa kita bayangkan atau masih bisa kita pikirkan. Dan dalam artian itu kuda untuk menjadi kuda tidak membutuhkan keberadaannya atau fakta bahwa dia ada. Nah, dari kalimat ini dipahami oleh Suhrawardi dan dipahami oleh Mullah Sadr bahwa menurut Ibnu Sina, karena kenyataan sesuatu itu hanya membutuhkan esensi, tapi tidak mesti esensi itu harus ada atau enggak. Esensi meskipun dia ada atau enggak ada, maka menurut Mullah Sadr dan Suhrawardi ada itu menurut Ibnu Sina adalah aksiden. Artinya ada atau enggaknya ada, esensi tetap ada, kira-kira gitu. Nah, sekarang kembali lagi. Menurut saya, pemahaman saya, kenapa Mullah Sadr akhirnya menolak konsepsi atau formulasi keutamaan mahiyah atau esensi menurut saya adalah ini bisa mencidrai ketuhanan dari Tuhan. Karena Allah itu kan didefinisikan non wujud kan. Dan ketika wujud menurut Suhrawardi itu lebih rendah dari esensi, maka konsekuensinya ke konsekuensi perendahan wujud secara umum. Mullah Sadr menurut saya ingin mengatakan bahwa bahkan dalam
mungkin wujud meskipun kita kan tadi bilang ada wujud niscaya dan ada wujud mungkin. Dalam wujud niscaya, untuk menjadi wujud, dia itu cuma membutuhkan kewujudan diri dia sendiri. Sementara untuk wujud yang mungkin atau alam semesta atau yang selain Khalik, selain Allah, dia itu membutuhkan sesuatu yang lain selain wujud agar dia menjadi ada. Nah, dalam kerangka ini, maka di hal-hal yang kontingen atau hal-hal yang selain Allah, dia membutuhkan sesuatu yang lain dari wujud. Nah, artinya kembali lagi, menurut saya ini impetus atau dorongan dari Mula Sadra untuk menyelamatkan wujud dan menyatakan bahwa wujud itu lebih utama itu karena berasal dari keyakinan dia. Ini aspek teologisnya untuk menyelamatkan bahwa bahkan dalam wujud niscaya atau bahkan dalam wujud mungkin wujud itu tetap derajatnya lebih tinggi daripada sesuatu yang non wujud. Kira-kira kayak gitu sih. Singkat atau panjangnya kayak gitu, Bifari. Menurut saya kayak gitu. Jadi ada dorongan teologis untuk mengatakan bukan cuman di ranah eksistensial ya wujud itu lebih tinggi daripada non wujud atau wujud itu lebih tinggi daripada mahiyah, bahkan di ranah kontingen atau ranah kemungkinan wujud itu tetap lebih tinggi daripada yang selain wujud. Kira-kira gitu, Bifari, yang lagi paralel. Gimana Bung Gifari? Ya, oke ya. Menarik ya. Menarik dan mendorong ya. Menarik dan mendorong atau tidak menarik atau tidak mendorong. Ini sih tahu. Pertama itu tadi aku udah paham. Apa yang sedang dipertaruhkan itu kembali ke persoalan teologis ya untuk bahwa primasi itu bahwa tidak mungkin Tuhan itu hanya setaraf mungkin apabila misalkan esensi itu lebih utama, ada taraf mungkin ketuhanan itu menjadi mungkin. Yang mana ingin dibantah oleh Mula Sadra bahwa ketuhanan itu atau Tuhan itu niscaya karena primasi keutamaan eksistensi atas esensi itu sendiri gitu ya, yang membuat bahwa Tuhan itu menjadi niscaya dengan sendirinya. Itu satu. Tapi apa sebetulnya menurutku ya implikasi dari tesis keutamaan eksistensi atas esensi itu apa legasinya itu, warisannya terhadap diskursus filsafat Islam? Warisannya apa ya? Saya nggak tahu sih kalau itu. Artinya berhenti di Mula Sadra aja gitu. Metafisika eksistensial ini. Bisa jadi kayak gitu, Pak. Cuman gue nggak tahu harus jawab apa kalau gitu. Kalau untuk pertanyaan itu, Kak Tomo belum melakukan penelitian, Gifari. Bisa jadi. Siapa tahu gini ya, misalkan kayak misalkan siapa Kopernikus itu kembali menggunakan Lockean soal relasi antara subjek objek dan kemudian punya dampak terhadap sains itu. Ada revolusi Kopernikan dari revolusi Ptolemian yang kemudian mendudukan objek sebagai sesuatu hal yang di luar dari persepsi manusia atau realisme. Jadi ada realismenya si Locke ini kemudian dibawa ke sains gitu, di masa aku ingin nanya itunya sih, maksudnya dari tesis itu apa yang kemudian implikasinya terhadap berbagai hal gitu. Saya baru dapat ini sih tadi ada ini apa? Ingatlah sesuatu itu. Tadi makan ini dari aspek teologis ya. Selain itu saya kira dengan menyatakan bahwa wujud itu adalah prinsip dari segala sesuatu. Menurut ini ya, saya nggak tahu ini apakah ini kontribusi filosofis untuk filsafat
filsafat apapun itu, tapi Ibnu Sina mula sadar itu kan dia kan saya bilang tadi adalah seorang filosof transenden, dan tujuan dia itu untuk menyatukan segala madhab-madhab atau hal-hal yang bertentangan atau kelompok-kelompok yang bertentangan pada masanya. Dan saya kira ini juga jawaban yang cukup masuk akal ya. Menurut saya karena dia itu juga berasal dari tradisi Ibnu Arabi ya. Dan Ibnu Arabi terakhir dari Ibnu Arabi sampai yang terakhir Kusairi dan Kashani, mereka itu sudah menyatakan bahwa wujud adalah prinsip dari segala sesuatu, wahdatul wujud ya. Saya kira dalam satu artian tertentu, dengan menyatakan bahwa wujud adalah prinsip dari segala sesuatu di filsafat, maka dia melengkapi apa yang sudah dinyatakan oleh kelompok pengikut Ibnu Arabi di mistisisme di tasawuf. Jadi itulah bisa dilihat dari kerangka itu juga. Ini adalah justifikasi filosofis dari pemahaman mistis dari kelompok Ibnu Arabi. Dalam satu artian bisa dikatakan kayak gitu menurut saya. Saya nggak tahu kontribusinya ke filsafat yang setelah mula sadar itu seperti apa, tapi dalam artian tertentu ini adalah justifikasi filosofis dari keyakinan mistis dari kelompok Ibnu Arabi. Gimana Pak? Ya, aku cukup belum mungkin ini. Sebelum diskusinya terlalu rumit. Kenapa? Oh, dia lagi diskusi yang paralel gitu tadinya. Ya. Gue boleh nanya gak? Boleh. Lu jawab juga boleh. Nah. Ini kan kalau dari penjelasan lu tadi kan ini ya bisa dibilang kenapa Sadra itu memprioritaskan wujud di atas esensi itu disebabkan dorongan teologis dia gitu kan atas kemahakuasaan Tuhan ya. Cuman kan kalau gue baca di abstrak skripsi lo ya, di sini kan lo bicara perkara metafisika esensial Sadra itu dalam konteks metafisik kan. Jadi gue sih berpikirnya pemprioritasan wujud dari Sadra itu tuh memiliki signifikansi atas wujud wujud atau metafisika gitu. Nah itu signifikansinya gimana itu di luar dari kepentingan teologis atau sofistik dia ya terhadap metafisika gitu. Apa signifikansinya dari pemprioritasan wujud Sadra ke problem mengenai ada sejauh ada gitu. Ini bisa dilihat dalam kerangka progresi diskursus ya. Ketika kita misalnya membaca beberapa teks metafisik secara historis misalnya dari Aristoteles atau Aristoteles. Apalagi kalau misalnya kita ambil tiga spesimen nih. Yang satu metafisika Aristoteles, yang kedua metafisika Ibnu Sina, yang ketiga metafisika Mula Sadra. Kita bakal melihat progresi dari sesuatu yang lebih multiple atau jamak menjadi sesuatu yang lebih bersatu. Nah, apa maksud dari ini? Kalau misalnya di Aristoteles itu makan dia itu pada akhirnya sains ada sejauh ada itu diterangkan lewat substansi ya. Dan di Aristoteles itu nggak ada satu, dia itu bilang substansi ada itu punya banyak makna. Ada itu diartikan sebagai substansi, ada itu diartikan sebagai ada aksidental, ada itu diartikan sebagai potensial, ada itu diartikan sebagai aktual dan segala macam. Dan belasan teks metafisika Aristoteles itu membahas masing-masing paradigma ada itu dalam berbagai aspek. Sementara di Ibnu Sina kayak gini, kalau di Aristoteles pembahasan substansi dan aksiden itu di bagian A, pembahasan mengenai potensial dan aktual itu di bagian B, pembahasan mengenai ada sebagai kebenaran dan ada sebagai yang tidak ada dan sebagai non kebenaran itu ada di bagian C, katakanlah kayak gitu. Tapi di Ibnu Sina substansi dan aksiden itu dimasukkan ke dalam kategori ada. Nah, jadi lebih eksplisit ya. Di Ibnu Sina, substansi dan aksiden itu ada. Ada potensial dan aktual itu ada, dan dia lebih eksplisit. Sementara di Mula Sadra tidak menggunakan lagi istilah substansi, aksiden, atau potensial. Dia mengatakan segala sesuatu itu ada. Nah, artinya apa?
kalau secara ini ya, mungkin ini istilahnya, kalau di Aristoteles itu pembahasan ada itu masih membingungkan. Yang dibahas itu alih-alih ada itu adalah hal-hal yang selain ada atau belum ada banget gitu, substansi aksiden. Di Ibnu-Sina dia udah mulai menggunakan istilah wujud dan maujud. Nah, baru di Sadra dia udah menggunakan istilah wujud. Jadi kalau secara diskursus metafisika secara umum di Sadra dengan tematisasi wujud dan mahiyah dan wujud dan non wujud, itu dia sudah membuat ada itu benar-benar sebagai subjek bahasan metafisika yang bersatu. Gimana ya saya tapi kira-kira kayak gitu lah. Secara umum kayak gitu. Tidak ada pembagian-pembagian ada yang banyak kayak di Aristoteles ini, kita bingung sebenarnya yang dibahas di Aristoteles itu apa. Tapi kalau di Mulasada udah jelas ada yang dibahas. Ada mungkin bahkan udah sampai tahap direifikasi sedemikian rupa sebagai suatu hal yang ini udah dibahas. Jadi saya kira ada semacam progresi kejelasan semacam itu dari yang Aristoteles yang kurang jelas membahas ada apa di Mulasada ada itu benar-benar jadi pembahasan pokok kayak itu mas. Atau lagi gue mau jawab apa? itu udah dikemukakan di kesimpulan loh kak. Oh ya udah ya. Ya jadi tuh gue lupa sih. Berarti sayanya yang bacanya nggak detail. Ya gitu. Kan saya baca abstrak doang. Oke, ini udah jam 9. Mungkin teman-teman yang lain kali ya. Udah Kak Tomo udah 2 jam. Betul. Kalau masih ada. Sudah lelah ya Bung. Dengan perkara ada dan teknik bengeknya ini. Aku boleh usul nggak teman-teman? Kedengeran nggak ya suaranya? Boleh usul nggak? Halo? Halo boleh. Ada Udinnya gak Bang? Usul Udin. Enggak. Apa sih namanya? Mungkin gini Jo. Karena mungkin apa ya, untuk membahas skripsi itu teman-teman yang apa ya, yang maba ya ini ya, angkatan 2020 kebanyakan ya, agak perlu memahami dulu konsep-konsep dasarnya gitu. Mungkin diskusi konklusi ini bisa dibikin kurikulum ala Formaci dulu gitu. Cuman memang apa sih namanya? Jadi misalkan nih teman-teman yang sudah lulus ini dibebankan satu tema gitu. Jadi yang ngisinya itu teman-teman yang sudah lulus gitu. Sebagai bakti kita terhadap UIN, terhadap alma mater kita. Karena kemarin saya ngobrol dengan Mas Tomo gitu bahwa di UIN itu kita itu kayaknya ketinggalan 40 tahun Tom. Bentar, gue unrecord dulu ya. Iya.